Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar teman-teman? Kembali lagi pada video saya, dimana kali ini saya akan menjelaskan materi yang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rokia Darsono dengan NPM 20 40 30 20 08. Saya dari Lokal A1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah rangkaian digital, yang dimana materi ini berjudul dengan konsep sistem bilangan. Adapun pada konsep sistem bilangan ini yaitu terbagi 4, dimana banyak penjelasan dari konsep sistem bilangan ini. Apa sih itu konsep sistem bilangan? Nah, sebelum kita mengetahui dari penjelasannya, kita mengetahui dulu konsep-konsep apa saja yang ada pada sistem bilangan ini. Nah, masuk pada konsep sistem bilangan, dimana di sini ada terbagi 4 dalam materi-materi pada konsep sistem bilangan ini. Yang pertama yaitu ada sistem bilangan basis 10 atau juga pada desimal. Nah, dimana nanti ini pada sistem bilangan basis 10 ini pada desimal itu akan dijelaskan lebih jelas pada slide berikutnya. Lanjut pada yang kedua yaitu ada sistem bilangan basis 2 atau pada bagian biner. Nah, pada sistem bilangan basis 2 ini juga nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi untuk berikutnya. Yang ketiga ini ada sistem bilangan basis 8 pada dengan oktal. Dan keempat, sistem bilangan basis 16 pada heksadesimal. Baik, masuk pada penjelasan dari sistem bilangan. Untuk pada dalam kehidupan sehari-hari ini kita mengenal bahwa sistem bilangan ini ialah terdiri dari digit ataupun angka yang dimana mulai dari 0 sampai dengan angka 9. Adapun angkanya itu ialah terdapat dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dimana bilangan ini yang akan digunakan untuk menyatakan nilai suatu besaran baik dengan jumlah uang, nilai temperatur, jumlah anak, jumlah penduduk, berat barang, jarak satu tempat ke yang lainnya, dan masih banyak lagi parameter yang akan ada pada digunakan untuk sistem bilangan ini. Adapun contoh-contoh yang di bawah ini yang digunakan yaitu pada angka 28, angka 3, dan 1450. Ini ialah merupakan angka yang menyatakan pada nilai suatu besaran, di mana nilai-nilai ini yang akan menggunakan dalam sistem bilangan. Oke, masuk pada contoh-contohnya. Di sini ada 5 contoh pada sistem bilangan. Yang pertama itu suhu udara hari ini berkisar, di sini seharusnya ada angka 28 ya. Jadi suhu udara yang berkisar dengan 28 derajat Celcius. Nah, dengan angka 28 ini akan digunakan pada sistem bilangan. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada pada berat badan bayi, yang dimana ketika bayi yang baru lahir itu beratnya rata-rata 3 kg. Yang ketiga,
Di sini ada syarat untuk dapat memperoleh beasiswa pada mahasiswa yang harus mempunyai IPK minimal 3. Jadi 3 ini juga disebut sebagai sistem bilangan. Lanjut pada kecepatan putar motor listrik, yang dimana pompa air itu adalah senilai dengan 1450 rpm. Jadi 1450 rpm ini juga sebagai suatu sistem bilangan yang digunakan. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah teknik digital adalah 66 orang. Jadi ini yang kelima ini juga menyebut angka pada angka 66, berarti dia menggunakan sebagai sistem bilangan, di mana jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah teknik digital ini adalah 66 orang. Baik, masuk pada sistem bilangan. Nah, ini itu adalah dasar dari umumnya penjelasan pada sistem bilangan. Nah, semua sistem bilangan ini dapat dibatasi oleh apa yang dinamakan dengan radik atau basis, yaitu notasi yang menunjukkan banyaknya angka atau digit pada suatu bilangan yang mempunyai radik. Sama dengan 10 bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai radik 10. Jadi pada dasarnya sistem bilangan ini yang dibatasi ataupun dinamakan juga sebagai radik yang memiliki angka atau digit yang mempunyai radik 10. 10 bilangan ini juga dikatakan sebagai desimal yang mempunyai radik. Lanjut. Nah, untuk seluruh sistem dasar ini yang di atas yaitu menggunakan eksponen. Nah, pada bagian radik ini atau radik 10 bilangan pada desimal ini, di mana dia akan menggunakan eksponen, yang berarti untuk setiap angka pada posisi tertentu nilainya adalah sebesar angka tersebut yang dikalikan basisnya akan dipangkatkan dengan posisinya. Jadi di mana pada 10 radik ini yang akan tertera itu akan disebut sebagai angka yang akan dikalikan pada basisnya dan juga dipangkatkan dengan posisinya. Nah, ini untuk sistem bilangan. Lanjut pada sistem bilangan desimal. Nah, ini yang untuk pada materi pertama dari konsep dasar dari konsep sistem bilangan, yaitu sistem bilangan pada desimal. Nah, bilangan desimal ini dari bahasa Latin juga disebut sebagai decum, yang berarti di mana 10 atau ditulis dengan simbol dengan angka 10. Sistem bilangan desimal ini juga merupakan sistem bilangan yang memiliki basis 10 yang terdiri dari dengan 10 angka. Sehingga bilangan desimal ini juga disebut dengan bilangan yang mempunyai bobot atau radik 10. Jadi setiap angka yang berdesimal itu yang menggunakan bobot juga akan disebut dengan radik 10. Ketika nilai ini pada suatu sistem bilangannya tersebut dapat ditentukan oleh posisi atau tempat bilangan tersebut berada. Ini tergantung pada terteranya nilai yang disediakan pada radik. Nah, di sini ada himpunan pada bilangan yang dimana tertera angka dari 0 sampai dengan angka 9. Nah, ini angka yang akan digunakan pada sistem bilangan desimal. Nah, masuk pada contoh. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu angka desimal dengan sebesar 1932 yang dipangkat bawahkan dengan 10. Nah, ini dibagi per tahap, yaitu di mana 1
0, 9, 3, dan 2, dimana dimulai dari dengan angka 2 dikalikan 10 pangkat 0 akan dijadikan dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Ini yang 2 ini digunakan sebagai angka satuan. Masuk pada angka puluhan yaitu tertera pada angka 3, dimana angka 3 ini dikalikan dengan 3 dikalikan dengan radik 10 pangkat 1 sama dengan 3 dikalikan 10 sama dengan 30. Jadi ini pada angka puluhannya. Masuk pada angka ratusan, di sini kita menggunakan 9 dikali 10 radik menggunakan radik 10 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 100 sama dengan 900. Lanjut pada angka ribuannya, 0 dikalikan dengan 10 pangkat 3 sama dengan 0 dikali 1000 sama dengan 0. Untuk yang angka selanjutnya yaitu ada pada angka 1 yang dikalikan 10 pangkat 4 sama dengan 1 kali 10.000 sama dengan 10.000. Jadi ini adalah salah satu cara perpecahan untuk mendapatkan angka desimal pada radik 10. Hasilnya itu akan tetap sama pada dengan 10.932. Adapun cara lain yang akan digunakan yaitu masih tetap sama angkanya, yaitu 10.932. Di sini langsung saja untuk memecahkan dari angka satuan hingga angka puluhan ribuan. Nah, mulai seperti yang perpecahan sebelumnya, yaitu dimana 2 dikalikan 10 pangkat 0 ini langsung saja ditambahkan sebelum menjumlahkan hasil dari masing-masing pecahannya, sehingga dia mendapatkan hasil yang sama dari angka sebelumnya, yaitu 10.932. Di sini masuk pada sistem bilangan yang kedua, yaitu pada bagian binar. Nah, jika di dalam kehidupan sehari-hari ini kita menggunakan sistem bilangan desimal, maka pada teknik digitalnya ini juga akan menggunakan sistem bilangan binar sebagai basis operasinya. Jadi, sistem bilangan binar ini juga itu merupakan sistem bilangan yang hanya menggunakan angka atau simbol 0 dan 1 untuk menuliskan suatu nilai. Nah, di mana bilangan binar ini juga adalah bilangan yang memiliki basis 2 dengan himpunan yang bilangannya 0 dan 1. Terlihat pada contoh di bawah. Oke. Bisa dilihat contohnya di sini ada contoh dengan angka 101, 10 atau 10, 10, 10 menggunakan himpunan basis 2. Di mana nilai ini akan dikonversikan ke bilangan binar ke desimal. Nah, di sini terlihat pada bagian-bagian yang akan dipecahkan mulai dari angka 0 dan 1 sampai selesai pada angka yang tertera. Bisa dilihat kita memulainya dari dengan angka yang terkecil, yaitu 0. Jadi 0 ini akan dikalikan dengan basis yang diterterakan, yaitu 2. Jadi 0 dikalikan 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3 ditambah 0 dikalikan 2 pangkat 4 dan angka 1 ini lagi dikalikan dengan 2 pangkat 5. Jadi ini sesuai dengan 6 angka yang terterakan dengan basis 2. Jadi hasilnya itu ialah tinggal dijumlahkan saja. Ketika dia menggunakan basis 10, dia akan mendapatkan jumlah nilai sebesar 42. Jadi nilai konversi bilangan biner ke desimal ini yang digunakan yaitu pada angka 10, 10, 10 dengan hasil 42 basis 10.
Oke, sekarang masuk pada rumus konversi desimal ke bilangan lainnya. Jadi di sini juga ada rumus konversi desimal ke bilangan lainnya. Yang pertama ada penjelasannya, yaitu di mana ketika kita melakukan konversi dari bilangan tersebut pada desimal ke basis lainnya. Misalnya basis n. Basis n ini adalah yang menggunakan dengan cara membagi bilangan tersebut dengan n secara berulang sampai dengan bilangan bulat hasilnya itu akan dibagikan sampai dengan 0. Lalu sisa hasilnya ini juga akan dibagikan pada setiap iterasi yang ditulis dari terakhir atau juga dengan bawah hingga ke awal atau juga dengan atas. Di sini ada contoh pada rumus konversi desimal ke bilangan lainnya. Di sini kita menggunakan angka 15 dengan basis 10, yaitu sama dengan biner. Di mana 15 basis 10 ini sama dengan 15, karena biner tadi menggunakan basis 2, jadi 15 dibagi 2 itu sama dengan 7 sisa 1. Mengapa dia menggunakan sisa 1? Karena ini dengan angka ganjil. Karena 15 dibagi 2 itu sama dengan 7,5 ya. Jadi kita mengurangi 1, berarti angka 15 ini sisa 14. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dan sisa yang 1 itu juga akan diterakan. Begitu juga seterusnya hingga sampai mendapatkan angka 0 atau sudah tidak bisa lagi dibagikan. Dari 7 turun hingga 7/2 didapatkan dengan 3 di sisa 1, hingga lagi 3/2 sama dengan 1 sisa 1, hingga 1/2 sama dengan 0 sisa 1, sehingga mendapatkan hasil 111 basis 2. Lanjut pada sistem bilangan oktal ya. Di sini ada penjelasan pada sistem bilangan oktal. Di mana sistem bilangan oktal ini dia menggunakan 8 macam simbol yang bilangannya berbasis 8 digit angka, yaitu mulai dari hingga 0 sampai dengan 7. Itu disebut dengan berbasis 8 digit. Yang dimana position valuing atau posisi puncaknya itu pada sistem bilangan oktal akan berpangkatan dari nilai 8. Kita mengambil pada nilai contoh 1 dan 2 basis 8 sama dengan, kita nanti akan menggunakan dengan basis 10. Kita langsung saja seperti contoh sebelumnya, di mana 2 dikalikan 8 pangkat 0 sama dengan 2, 1 dikalikan 8 pangkat 1 sama dengan 8 basis 10. Jadi hasil dari tersebut ini ialah 8 basis 10, karena ini akan diubahkan ke basis 10. Nah, di sini ada operasi aritmatika pada bilangan oktal. Yang pertama pada bagian penjumlahan. Di sini ada langkah-langkah penjumlahan oktal. Yang pertama, menambahkan masing-masing kolom secara desimal. Dan yang kedua, merubah dari hasil desimal ke oktal. Dan yang ketiga, menuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Dan yang keempat ini yaitu jika hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri ini merupakan sebagai carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Oke, masuk pada contohnya desimal dari oktal. Di sini desimalnya disediakan nilai dengan 21 ditambah 87 sama dengan 108. Nah, kita membagikan pada nilai oktalnya. Oktalnya ini terdapat 154, 127 itu ditambahkan nanti akan terpecahkan dengan basis-basisnya. Bisa dilihat pada contoh desimal ke oktal ini.
Oke, masuk pada pengurangannya, di mana pengurangan oktal ini dapat dilakukan secara sama dengan pengurangan bilangan desimal. Desimal menggunakan angka 108 dikurang 87 sama dengan 21. Oktalnya bisa kita lihat cara pembagian nilainya, di mana dipecahkan dengan basis-basis 8 menggunakan barrow off, yaitu bisa dilihat pada contohnya. Nah, masuk pada perkalian. Bagian perkalian ini juga ada langkah-langkah yang digunakan, di mana yang pertama kita mengalihkan dari masing-masing kolom secara desimal. Yang kedua, merubah lagi dari hasil desimal ke oktal. Setiap nilai pada desimal ini harus diubah juga pada bagian oktalnya. Yang ketiga, menuliskan hasil dari digit paling kanan dan hasil oktal. Untuk yang keempat, kalau hasil perkalian yang ini pada tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri ini juga merupakan sebuah carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Bisa dilihat pada contoh di samping, di mana ini akan desimal nanti akan diubahkan menjadi 3 bagian oktal. Di sini desimalnya nilainya yaitu 14 dikalikan dengan 12. Bisa dilihat perbandingan pecahannya mendapatkan hasil 168. Nanti akan dipecahkan pada bagian oktalnya. Nah, di sini ada 3 perpecahan desimal ke oktal yang telah diterterakan pada angka tadi. 16 kali 14 ya, di sini sudah terdapat pada pembagian dari masing-masing nilai desimal ke oktal. Bisa dilihat pada 3 contoh ini bagaimana cara pengerjaannya mengenai tentang desimal ke oktal pada dalam sistem perkalian. Lanjut pada pembagian. Nah, pembagian desimal ke oktal masih menggunakan dengan angka yang sama. Di sini kita menggunakan pada perkalian dulu dengan 12 dikali 14 sama dengan 168. Nanti itu akan dioktalkan pada pembagian sesuai dengan dari dimana angka 12 itu akan disimpankan pada tengah dari hasil dengan pembaginya. Bisa dilihat pada contohnya masuk pada bilangan heksadesimal. Pada sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan 16 macam simbol bilangan berbasis 18 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hingga dicampurkan dengan nilai huruf yaitu A, B, C, D, E, dan F, di mana masing-masing nilai A sampai F ini memiliki nilai yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan untuk F sendiri ini sama dengan 15, di mana posisi puncaknya pada sistem bilangan ini heksadesimal adalah perpangkatan dari 16. Bisa dilihat contohnya di sini ada penggabungan dari angka dengan huruf. C7 menggunakan perpangkatan atau basis 16, yang dimana 7 kali 16 pangkat 0 sama dengan 7. C dikali 16 pangkat 1 sama dengan 192. Karena C ini tadi memiliki nilai sama dengan 12, jadi digantikan saja 12 dikalikan dengan 16 pangkat 1 sama dengan 192. Jadi untuk menggunakan 192 ini ditambahkan dengan 7 sama dengan 199. Jadi 199 ini menggunakan, jika digunakan dengan basis 10 atau perpangkatan 10.
Baik, terima kasih. Mungkin ini saja presentasi saya pada materi pada bagian konsep sistem bilangan. Mungkin masih kurang tentang penjelasan saya karena materi selanjutnya akan lebih dijelaskan mendalam lagi dari masing-masing atau dari keempat materi tersebut yang tadi saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.